Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat. Baiklah, sebelum kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita kali ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, adik-adik sekalian, jangan lupa untuk mengabsen ya, seperti biasa di Google Classroom. Kemudian adik-adik sekalian, saya harap adik-adik sekalian tetap semangat dalam belajar, karena ada pepatah mengatakan bahwa jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi saya harap adik-adik sekalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Kemudian jangan lupa untuk adik-adik sekalian untuk selalu mengingat pembelajaran-pembelajaran yang lalu agar pembelajaran-pembelajaran yang telah kita pelajari dari pekan-pekan sebelumnya itu tetap kita ingat dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat memahami pengertian dari wadiah, dasar hukum wadiah, rukun wadiah, syarat-syarat wadiah, dan hukum menerima wadiah ya. Semoga pada akhir pembelajaran kali ini apa yang kita ingin capai pada pembelajaran kali ini itu dapat terwujud ya. Kita berdoa ya. Baiklah, kita melangkah ke pembahasan pertama, yakni pengertian dari wadiah. Jadi wadiah itu secara bahasa berarti titipan. Ya, kata al-wadiah berasal dari kata wada'a yada'u wad'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Ya, sehingga secara sederhana dapat kita katakan bahwa wadiah itu adalah sesuatu yang dititipkan. Sedangkan secara istilah wadiah itu adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Jadi intinya bahwa wadiah ini adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adik-adik sekalian, kita melangkah ke dasar hukum dari wadiah. Yang pertama terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kemudian di dalam hadis Nabi juga dikatakan dari hadis Nabi dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi itu beberapa dasar hukum dari wadiah. Kemudian kita melangkah ke rukun wadiah. Ada berapa sih rukun dari wadiah itu?
Jadi rukun wadiah itu ada 4. Namun sebelum kita melangkah ke rukun-rukun wadiah, adik-adik sekalian perlu mengetahui bahwa rukun itu menjadi salah satu hal pokok dalam sebuah transaksi. Jika salah satu hal pokok saja tidak terdapat dalam transaksi, maka transaksi itu tidak dikatakan sah. Jadi, apa saja rukun dari wadiah? Jadi, rukun wadiah itu ada 4. Yang pertama adalah ada orang yang menitipkan atau yang biasa disebut dengan al-mudi atau muwaddi. Kemudian yang kedua ada orang yang dititipkan, ya, atau yang biasa kita sebut dengan al-muda atau mustauda. Kemudian yang ketiga adanya barang titipan atau wadiah. Kemudian yang terakhir adanya sigot atau ijab kabul. Jadi itu beberapa rukun dari wadiah itu sendiri. Kemudian kita melangkah ke syarat-syarat wadiah. Apa saja sih syarat-syarat dari wadiah itu? Jadi ada 3 syarat dari wadiah. Yang pertama itu orang yang menitipkan atau muwaddi dan orang yang dititipi mustauti. Jadi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu harus balik. Jadi tidak sah ketika kita melakukan akad dengan anak yang belum balik. Ya, jadi harus balik dulu baru bisa memenuhi syarat dari pinjam titip menitip ini, ya. Kemudian yang kedua yaitu harus berakal, ya. Jadi tidak sah berakad dengan orang gila ataupun yang sedang kehilangan akal karena mabuk. Jadi tidak memenuhi syarat dari wadiah ketika ada orang dia termasuk orang gila, ya, karena orang gila itu tidak mempunyai akal, dan juga orang yang mabuk karena orang yang mabuk itu dia kehilangan akalnya. Jadi tidak boleh melakukan wadiah atau menitipkan suatu barang kepada orang, ya. Kemudian yang kedua, syarat barang yang dititipkan. Jadi barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserah terimakan. Kemudian yang ketiga, syaratnya yaitu syarat siqat atau ijab kabul. Tentu ketika kita ingin melakukan transaksi, maka harus ada ijab kabul antara yang menitipkan dan yang dititipi. Adapun hukum menerima wadiah itu ada 4. Yang pertama ada sunnah, yang kedua ada wajib, yang ketiga ada haram, dan yang keempat ada makruh. Kapan dia menjadi sunnah, kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi haram, dan kapan dia menjadi makruh. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sunnah. Kapan dia menjadi sunnah? Ya, sunnah ketika orang yang jadi sunnah itu bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat atau benda-benda yang dititipkan kepadanya. Kemudian dikatakan wajib ketika bahwa bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat atau benda-benda yang dititipkan kepadanya. Sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga benda-benda titipan selain dia. Maka hukumnya itu menjadi wajib. Kemudian kapan dikatakan haram? Haram bagi orang yang percaya dan yakin dirinya tidak mampu menjaga amanat atau benda titipan. Memaksa dirinya menerima berarti haram, ya. Jangan kita memaksa diri kita untuk mengambil barang titipan, namun kita sendiri tidak percaya diri untuk menjaganya. Jadi jika dalam kondisi ini, maka hukum menerima wadiah itu adalah haram.
jika kita tidak percaya untuk menjaga barang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu makruh. Ya, makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan itu. Jadi makruh ketika memang dalam dirinya itu ada rasa percaya bahwa dia sanggup untuk menjaga titipan ini. Namun di sisi lain dia ragu apakah dia bisa menjaganya dengan baik atau tidak. Jadi hukum jika dalam kondisi ini maka hukum menerima wadiah atau titipan itu menjadi makruh. Jadi ada 4 hukum menerima wadiah ya adik-adik sekalian. Ada yang sunnah. Sunnah tadi itu bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat yang dititipkan kepadanya. Kemudian wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga barang tersebut dan tidak ada lagi orang lain yang bisa dititipkan barang selain dia. Kemudian haram jika dia tidak mampu menjaganya. Jadi jangan sekali-sekali kita menerima barang titipan jika kita tidak sanggup menjaga barang tersebut. Kemudian makruh, ya makruh ini masih ada keraguan antara dia bisa menjaganya dan juga ragu-ragu bahwa dia tidak bisa menjaganya. Baiklah adik-adik sekalian, itulah tadi pembahasan kita mengenai wadiah, mulai dari pengertian wadiah sampai dengan hukum dari wadiah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik serta bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, mungkin kita cukupkan hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran. Terima kasih.